Oke, halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang bagaimana cara mengakses database. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membagi ini ya, kita coba untuk membuat package-package terlebih dahulu. Tujuannya buat apa? Tujuannya yang pertama adalah nanti untuk mengelompokkan Eee, mengelompokkan nanti codingan-codingan kita itu sebenarnya sesuai dengan fungsinya gitu, agar sesuai dengan fungsinya. Nah, kenapa kok mesti dikelompokkan? Nah, ini yang kedua. Nah, tujuannya, supaya eee, kenapa harus dikelompokkan itu tujuannya adalah, supaya nanti ketika kita mengakses, maksud saya ketika ada programmer yang mengakses codingan kita, itu ketika kita melihat package-package yang sudah ketika programmer itu melihat package-package yang sudah kita buat, dia tidak akan merasa bingung. Tidak akan merasa bingung tentang apa? Tentang lokasi file-file yang diperlukan. Kenapa? Karena sudah dikategorikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat package terlebih dahulu. Jadi packaging ini sangat penting sekali, perlu diperhatikan. Karena suatu saat nanti ketika Anda, bekerja dengan programmer lain, tidak mungkin, mereka langsung tahu, istilahnya itu, tidak mungkin mereka langsung tahu hal apa yang Anda lakukan di dalam project yang sudah Anda bikin. Nah, untuk, mempermudah mereka membaca program kita, nah kita harus mempermudahnya dengan cara memberikan packaging yang tepat. Packaging yang tepat itu adalah ketika file-file yang ada di dalamnya, di dalam package yang bersangkutan itu sudah sesuai dengan eee, fungsi dari file tersebut. File di sini yang saya maksud adalah kelas. Oke. Oke, yang pertama kita bikin package DTO. Klik kanan, new, package, DTO. Oke, di sini ya, ini di mana namanya? Di bagian di dalamnya package comlat database LRN, oke, DTO. Nah, fungsinya DTO seperti kemarin ya, yaitu adalah untuk mapping mungkin bisa kita gunakan untuk mapping antara objek-objek yang nanti kita perlukan, misal ada keterhubungan entity atau keterhubungan antara entity satu dengan entity lain, atau mungkin menerima respon dari uh, ini ya istilahnya itu dari request body atau apapun itu nanti bisa kita masukkan ke DTO terlebih dahulu. Dari DTO ini nanti bisa di breakdown ke entity-entity tertentu, atau sebaliknya dari entity bisa dimasukkan ke data-datanya nanti bisa dimasukkan ke DTO seperti itu. Jadi DTO ini cuman untuk transisi data saja. Nah, selanjutnya kita bikin package baru lagi. Klik kanan, new package. Posisinya jangan sampai salah, controller. Kita bikin controller ya. Seperti kemarin, controller ini fungsinya untuk mendefinisikan kelas-kelas controller yang nanti akan dipakai referensi untuk endpoint gitu. Jadi misalkan kemarin sudah pernah bikin HTTP put, HTTP get, HTTP post, nanti semuanya diurusi sama controller. Controller itu di sini. Begitupun juga alamat URL-nya nanti ada di kelas controller. Semuanya ada di sini. Untuk permasalahan keterkaitannya dengan web service. Nah, selanjutnya kita akan bikin kelas service. Klik kanan, new, bukan kelas ya, package service. Package service. Oke. Nah, service ini nanti logic business itu bisa kita simpan di sini. Logic business dari sebuah proses itu bisa kita simpan di sini. Mau komputasi terlebih dahulu atau seperti apa. Misal kayak gini.
saya mau membuat sebuah, buku, saya mau membuat aplikasi buku. Nah, di situ, eee, ketika kita pinjam buku, otomatis kita harus dicek dulu apakah kita sudah member di perpustakaan tersebut atau enggak, gitu. Nah, di sini proses bisnisnya mungkin namanya nanti ini, apa namanya, proses bisnisnya mungkin namanya nanti adalah pinjam buku. Nah, tapi di dalam pinjam buku itu, prosesnya ada apa aja? Di dalam pinjam buku itu nanti ada beberapa, proses CRUD atau read, update, delete itulah, CRUD itulah. Itu nanti mungkin ada ketika kita melakukan proses pinjam buku, itu nanti di dalamnya ada insert ke database buku. Ada beberapa proses insert ke dalam database buku. Atau misalkan ngecek dulu sebelum insert, ngecek dulu apakah usernya ini sudah authenticate, ada di ini authenticate sebagai user perpustakaan. Kalau sudah baru di insert. Nah, itu masuknya di service. Atau mungkin kemarin yang bikin kasus, yang studi kasus bikin kalkulator, mungkin proses bisnisnya adalah mungkin menjalankan fungsi plus atau minus kayak gitu. Itu nanti di service kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah membuat package baru yang lain, yaitu repository. Oke. Nah, di repository ini nanti isinya adalah berhubungan dengan akses data layer. Jadi nanti untuk akses ke database nanti kita butuh kelas repository terlebih dahulu. Nanti repository ini menyediakan fungsi insert, kemudian fungsi update, kemudian fungsi delete ke database. Itu semua nanti disediakan oleh repository. Nah, kemudian ada satu fungsi lagi, satu package lagi yang perlu kita definisikan, yaitu adalah package entity. Klik kanan, new, package entity. Nah, fungsinya entity ini buat apa? Jadi entity ini nanti akan di mapping, jadi kelas yang kita klaim sebagai entity, itu nanti dikelompokkan di sini semua di package entity. Dan kelas itu fungsinya buat apa? Nanti fungsinya adalah mapping ke database. Jadi kita misalkan kita punya tabel buku gitu. Buku nanti di situ ada alamat, ada ID, buku kok ada alamatnya. Buku mungkin ada ISBN-nya, kemudian ada judul bukunya, ada pengarangnya. Nah, itu nanti masuk di situ semua. Didefinisikan di kelas ini. Dari kelas yang sudah kita bikin ini, maka akan di mapping ke database. Nah, di database nanti juga ada tabel yang mirip dengan kelas tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa package yang perlu kita definisikan. Defaultnya mungkin seperti ini ya, untuk mengelompokkan kelas berdasarkan fungsi-fungsinya. Untuk praktiknya kita akan lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.